Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing ya sebuah emiten ya. Emiten legendaris lah ya, karena sudah lama juga ini emitennya ya. Perusahaannya Matahari Department Store Tbk ya, dengan kode ticker LPPF ya. Dimana tahun lalu dia membagikan dividen jumbo ya. Nanti kita lihat sama-sama ya, histori dividennya seperti apa. Nah, apakah tahun ini akan membagikan dividen jumbo juga? Dividen jumbo, maksudnya di atas bunga deposito lah ya. Definisi orang jumbo itu kan beda-beda gitu ya. Nah, nanti setelah kita diskusikan ya, setelah saya paparkan laporan keuangan Matahari Department Store ini, apakah saatnya beli ya, mumpung harganya lagi diskon alias harga sahamnya lagi turun ya. Beberapa bulan lah ya, udah turun ya. Oke. Sebelum kita mulai membahas LPPF, saya juga ingin menginformasikan, sebelumnya juga saya sudah membahas ya tentang saham ERA ya, ERA Jaya. Dimana kalau teman-teman berminat ya bisa diklik di link kanan atas ini ya, nanti saya kasih di situ. Oke, sebelum kita mulai juga ya, ini ada mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, tapi mungkin ada juga yang tidak tahu gitu, karena di bursa saham kita tuh ada dua emiten ya dengan nama Matahari ya. Yang pertama Matahari Department Store ya, yang ini yang akan kita bahas ya, LPPF ya. Dan juga ada satu lagi PT Matahari Putra Prima Tbk ya, alias MPPA. Ya, jadi ini dua emiten yang berbeda ya, jelas ya, satu LPPF, satu MPPA ya. Dimana dulu ya, agak panjang nih sejarahnya si Matahari ya, dimana dulu dia MPPA itu bergabung ya. Matahari Department Store itu ada di dalam MPPA ya. Jadi ada dua divisi, satu Department Store, satu lagi yang jualan misalnya kayak Hypermart ya, Max Cafe, itu ada divisi apa berarti ya, food lah ya gitu ya. Terus setelah itu dia dipisahkan gitu ya, Department Store sendiri itu ya, menjadi LPPF ya, di dulu spin off lah gitu ya, ada aksi korporasi spin off gitu, jadi dia terpisah sendiri Department Store. Sekarang MPPA itu isinya ya Hypermart ya, lalu ada Foodmart Food Hall ya, lalu ada Max Cafe dan lain-lain ya. Bisa teman-teman googling lah ya sejarahnya ya, yang cukup menarik sih menurut saya ya. Nah, ini sekilas LPPF ya. Jadi ini sebenarnya sekilas Matahari Department Store dulu awalnya pada tahun 58 didirikan oleh Pak Hari Darmawan ini ya. Mendirikan gerai Matahari pertama ya di Jakarta lah ya. Pada 24 Oktober 1958. Lalu pada tahun 72 Matahari membuka departemen store modern pertama di Indonesia ya. Oke, kalau nggak salah yang tahun 58 ini di daerah Pasar Baru ya, kalau nggak salah ya. Lalu pada tahun 80 Matahari membuka gerai pertamanya di luar Jakarta yang di Bogor ya. Lalu tahun 86 mendirikan Matahari Putra Prima ya, MPP. Lalu MPP melisting ya di bursa saham dengan kode ticker tadi ya, MPPA itu ya. Lalu pada tahun 2000 ya, loncat ke tahun 2000 meluncurkan Matahari Club Card ya. Lalu 2008 ya, desain dibuat lebih modern ya. Nah, 2009 MPPP berafiliasi dengan Pacific Utama ya untuk mengakuisisi divisi Matahari Department Store ya. Lalu Matahari mulai perdagangan sebagai perusahaan publik berdiri sendiri ya. Maksudnya Matahari Department Store tadi mulai berdiri sendiri ya, menjadi LPPF tadi ya. Ya, dengan kode saham LPPF. Oke. Lalu pada tahun 2010 Matahari diakuisisi oleh PT Mido Indonesia ya. Anak perusahaan dari Asia Color Company ya. Tapi dia nggak lama ya. Lalu setelah itu tahun 2011 ya, mulai kalau nggak salah tahun 2012 2013 si Midonya ini menjual saham dia ya ke publik ya. Lalu sehingga tahun 2016 ini bisa dilihat kepemilikan LPPF itu ya, kepemilikan publik ya meningkat sampai menjadi 82,5% ya. Oke, untuk sejarah lengkapnya mungkin teman-teman bisa googling lah ya, Matahari Department Store ya. Sudah banyak yang membahas ya. Di Wikipedia juga ada ya story-nya, di mana pergantian pengendali ya, yang tadinya dari Pak Hari Darmawan kemudian ke Lipo Group, lalu
mulai ke MI tadi, Mido ya, ke multipolar gitu ya. Nah, setelah itu ya, tahun 2020 Auric Capital ya secara tidak langsung melalui Greater Universal ini menjadi pemegang saham ya, mulai dibeli oleh si Auric Capital Group ini ya. Lalu meluncurkan strapline baru ya, Pay Less Feel Good ya. Lalu tahun 2001 ya, ini apa nih ya, menciptakan Blueprint Sunrise. Wah, ini apa? Target-target 5 tahun ke depan ya. Nah, yang penting itu di sini ya. Kebijakan dividen yang diperbarui dengan arah yang jelas dari rasio pembayaran minimum 50%. Nah, dimulai di tahun 2021 ya dengan memberikan dividen interim nih. Oke. Ini ya tadi ya, Auric itu melakukan pembelian ya di tahun 2020. Setelah itu dia melakukan tender offer sukarela ya. Nah, ini berita tahun 2021 ya, Juli 2021 ya. Di sini dibilang mana nih ya, periode voluntary tender offer sudah berakhir 3 Juli ya. Jadi dari 2020 lalu tender offernya sampai 3 Juli 2021 ya. Di mana waktu itu tender offer sukarelanya itu ditetapkan sebesar Rp1.530 per saham ya. Oke, lalu tahun 2022 ya dia meluncurkan gerai resmi Matahari di marketplace ya, Tokopedia dan Lazada, lalu membuka 10 gerai baru di Jogja, Jakarta, Banten dan sebagainya ya. Lalu juga melakukan ini ya, buyback saham nih ya, menyelesaikan serangkaian program pembelian kembali saham jangka pendek dan dilanjutkan dengan program pembelian kembali saham jangka panjang ya, yang direncanakan dari 6 Juni 2022 sampai dengan 5 Desember 2023 ya. Jadi mungkin masih akan dilakukan ya buyback sampai Desember 2023 ya. Nah, ini saham tersebut itu yang di buyback ya. Oke, nah itu rencana buybacknya kan sejak 2023 nih awal ya. Enggak, dari ini nih tadi ya, 6 Juni 2022 ya. Nah, lalu ada berita di Januari ya, itu Auric melakukan pembelian saham di pasar nego dan pasar reguler ya dalam kurun waktu 13 sampai dengan 26 Januari dalam 10 transaksi, di mana saham yang dibeli itu rentang harganya Rp4.067 sampai dengan Rp4.990 per saham ya. Oke. Dan sebelumnya juga ya Auric juga ya, Auric tercatat melakukan aksi borong saham serupa pada November ya. Jadi sebelum Januari, di November itu juga mereka sudah melakukan buyback ya dengan total transaksi 104 miliar ya. Kalau yang di Januari ini berapa nih, 84 miliaran lah gitu ya. Oke, jadi mungkin akan ada buyback lagi ya, karena rencananya kan sampai tadi ya 5 Desember 2023. Nah, sampai dengan 31 Juli 2023 ya, ini adalah komposisi kepemilikan saham ya, di mana multipolar ya. Nah, ini saya agak kurang ngerti ya kenapa multipolarnya ada 3 bagian gitu ya. Oke, jadi kalau ini total ya 0,4%, 6%, 1,9%. Jadi kalau di total ini berapa nih? Silakan teman-teman hitung lah ya. Mungkin 9%-an lah gitu ya multipolar ya. Lalu nomor 2 tuh Auric Digital ya. Yang ketiga BOS Ltd, Auric Digital juga, jadi sama-sama Auric Digital ya. Yang satu 29,2%, satu lagi 13,2%. Jadi kalau semua ini ya, multipolar dan Auric digabungkan itu totalnya 51,765% ya. Oke, nah Auric Capital itu siapa sih pemiliknya ya? Nah, ini saya ambil dari berita ya di cnbcindonesia.com ya, tahun 2020 nih ya. Nah, disebutkan Auric itu dipimpin ya sampai dengan tanggal 7 dalam prospektus Auric tertanggal 7 Maret 2017. Auric itu dipimpin oleh Andi Adiwana ya, sekaligus pemegang saham pengendali perusahaan ya. Jadi menantu ya beliau ini ya, Bapak Andi ini menantu Direktur Eksekutif Lipo Group dan Lipo China Resources Limited ya. Oke, jadi masih terafiliasi dengan Lipo nih ujung-ujungnya ya. Lalu sementara mertuanya Pak Andi ini Stephen Riyadi juga sebagai pengendali ya, memiliki saham di Auric juga ya. Oke, berapa tuh? 49,28%. Jadi intinya Auric Capital itu ya, kalau dari berita ini ya, di tahun 2020 itu masih terafiliasi dengan Lipo Group ya, alias keluarga Riyadi.
Oke, sebelum kita lanjut masuk ke laporan keuangannya, untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel ini maupun teman-teman yang sudah sering mampir tapi belum subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa klik loncengnya agar mendapatkan notifikasi yang mungkin video-video di channel ini akan berguna ya untuk teman-teman semua. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah subscribe, sering like dan komen ya. Silahkan komen terus ya dan like terus di video-video channel ini. Terima kasih. Oke, kita masuk ke laporan keuangan ya. Kita flashback ke tahun 2022 di mana LPPF ini revenue-nya naik 13% ya. 15,5% dibandingkan tahun 2021 dan profitnya naik 51% ya dibandingkan tahun 2021. Bisa dilihat di sini ya, pas dia pandemi ya tahun 2020 tuh sampai merugi ya 873 miliar, tapi setelah itu di tahun 2022 profitnya sudah sedikit melebihi ya profit di tahun 2019. Oke, kita masuk ke laporan keuangan ya periode Januari sampai dengan Juni 2023 ya, disandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 di mana pendapatan bersihnya naik ya 2,39%, beban pokoknya naik 4,67%. Ya, sehingga laba kotornya naik ya 1,33% ya. Ini dalam juta rupiah ya, berarti ini laba kotornya 2,5 triliun ya. Lalu laba periode berjalannya turun 25,53% sehingga EPS-nya juga turun ya 20% ya. Oke, lalu ini rasio dari LPPF ya. EPS-nya 594 rupiah ya kalau disetahunkan tadi laporan keuangan keduanya. Laporan keuangan kuartal 2-nya. PR-nya 4,71 kali dan PBV-nya ini minus ya. Nah, kenapa bisa minus ya? Karena kan book value itu kan dihitung dari ini ya, jumlah ekuitas dibagi jumlah lembar saham yang beredar ya. Nah, itu kenapa ya, kita skip dulu ini ya. Kenapa dia minus ya? Karena ekuitasnya ini minus ya. Oke. Ini terutama karena saldo laba tidak dicadangkan itu turun ya. Dibandingkan ini ya di akhir Desember kan masih ada 4,2 triliun ya laba yang tidak dicadangkan. Di sampai Juni 2023 itu laba tidak dicadangkannya itu hanya 3,3 triliun ya. Itu yang menyebabkan ekuitasnya menjadi negatif ya. Ekuitas negatif bukan berarti jumlah kas perusahaannya negatif ya. Jadi ekuitas itu kan dari apa? Modal ya. Aset ya, jumlah aset, seluruh total aset kalau dikurangin hutang-hutangnya, liabilitas, nah itu adalah ekuitasnya ya. Oke, itulah yang menyebabkan kenapa dia PBV-nya negatif gitu ya, karena ekuitasnya negatif juga. Nah, kalau kita bandingkan dengan subsektor retail ya, lainnya secara average itu PR-nya 10 ya. Jadi secara PR LPPF ini termasuk rendah ya dibandingkan average subsektor retail ya. Kalau dari PBV-nya ya dia karena minus ya. Di subsektor itu PBV-nya 0,13 ya. Rendah sekali nih ya. PBV subsektor retail ya. Oke, nah kalau kita bandingkan ya dengan retail, emiten retail lainnya ya, Ramayana, Era Jaya, lalu ada MAPI dan S Hardware ya. Bisa dari sini EPS-nya yang paling besar ya, LPPF. Dengan PR juga termasuk rendah ya, 4,71, yang lainnya tuh 8 ke atas semuanya gitu ya. Kalau PBV ya udahlah negatif dia. Berarti yang paling jelek gitu ya. PBV negatif, otomatis ROE-nya juga negatif ya, kan return on equity. Kalau equity negatif ya dia jadi negatif ya. Oke, lalu ini chart dari LPPF ya, dimana dia sempat sampai harga luar biasa nih ya, 22 ribuan ya di tahun 2016-an ya. Ya, lalu kan setelah 2012 itu kan mayoritas dipegang oleh publik tuh ya tadi ya, berapa tuh? 80%-an tadi ya. Nah, itu mulai turun ya sampai dia ke harga berapa tuh ya? 1.200-an mungkin ya. Oke. Lalu si Aurik itu mulai masuk di tahun 2020 ya. Berarti di sini nih, di dekat-dekat bottom itu Aurik Capital masuk ya, dan sejak itu kecenderungannya uptrend ya. Oke. Sempat sampai ke 6 ribuan ya. Ya, di sini nih ya. 6.300-400 ya. Lalu mulai turun lagi ya. Ini masih cenderung downtrend ya sejak dia menyentuh 6.300-an ini ya, sejak Maret 2022 ya. Nah, kalau kita
lihat di sini ya, dia bagi dividen kan ya di bulan Mei ya, Mei atau April lah gitu ya. Lalu dia gap down. Di sini banyak gap ya, mulai dari 4.300-an sampai dengan 4.900 nih ya. Lalu dia turun terus nih, masih downtrend ya. Jadi ada support di sini 2.510 ya. Kalau 2.510 ini jebol ya, support selanjutnya jauh nih di sini ya, di mana nih ya, 1.700-an mungkin ya. Teman-teman cek di sini lah, daerah di sini berapa harganya ya. Oke, secara chart seperti itu ya, masih cenderung downtrend lah ya. Nah, tapi kalau dividennya mah bikin tersenyum ya untuk pemilik saham LPPF ya, karena tahun lalu ya, laba tahun lalu itu DPR-nya ya 90%, sehingga dividen yang diberikan tuh Rp525 ya, yang dibagi apa ex date-nya itu ya di tanggal April ya, 10 April ya. Jadi dividennya itu kira-kira belasan persen lah, 11% ya, tergantung punya saham di harga berapa gitu ya. Ya, tapi ya itu tadi ya, setelah dia bagi dividen dia turun terus tuh ya. Oke, lalu bagaimana ya kalau kita lihat EPS per kuartalnya ini saya sudah summary ya. Dimana kuartal 1 2023 EPS itu Rp44 ya, turun dibandingkan 2022 yang Rp59. Di kuartal 2 nya juga turun ya, EPS kuartal 2 2023 itu Rp257, sedangkan tahun lalu Rp321. Jadi kalau dari 321 ke 257 itu kira-kira ada 19% penurunan ya EPS-nya. Oke, kalau kita asumsikan ya, EPS kuartal 3 dan kuartal 4-nya juga sama-sama turun 19%-an gitu ya, dibandingkan EPS di tahun 2022 ya. Jadi kalau 60%. Oke, maaf tadi ada kesalahan ya, salah masukin angka di tabel ini ya. Jadi kalau kita asumsikan di kuartal 3 nanti EPS-nya itu juga turun ya 19,9% dibandingkan EPS kuartal 3 2022, itu berarti nanti EPS kuartal 3-nya Rp48,6. Dan kalau kita lakukan hal sama ke kuartal 4 ya, berarti kira-kira 115,02 ya EPS kuartal 4-nya. Sehingga kalau di total Rp464,62 ya. Dan jika dividen payout ratio-nya 90% ya, sama seperti tahun lalu, maka dividennya kira-kira Rp418. Dan jika kita menggunakan harga penutupan di hari Jumat kemarin ya, di 2.580 ya, itu berarti potensi dividen yield-nya adalah 18% ya. Jadi ini menggunakan data penutupan harga di tanggal hari Jumat tanggal berapa tuh deh? 11 ya, 11 Agustus 2023 ya. Oke. Nah, kalau DPR-nya 70% ya, karena dia sempat juga nih ya, 69%, 70% ya. Jadi kalau kita agak pesimis DPR-nya 70%, maka dividennya sekitar Rp325, dan jika kita bagi dengan harga saham di penutupan hari Jumat, potensi dividen yield-nya sekitar 12,6%. Oke. Nah, bagaimana menurut teman-teman, bagaimana prospek dividen LPPF ya? Silahkan tuliskan di kolom komen ya, apakah optimis bisa memberikan dividen jumbo lagi nih di atas 10% ya, belasan persen ya, apakah bisa 18% atau 12,6% atau malah di bawah itu ya. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Oke, demikian saja informasi dari saya, semoga berguna untuk teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.